Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 5 SD IT Insan Tama Kendari yang Pak Guru banggakan, Pak Guru cintai, dan semoga dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur anak-anak dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Juga kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, kesempatan ini Pak Guru ingin men-share video terkait dengan pelajaran bahasa Arab yang sebelum-sebelumnya juga sudah disampaikan atau kita sudah bertemu di kelas-kelas online melalui video seperti ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke pembahasan kita terlebih dahulu, Pak Guru mengajak anak-anakku semua untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di dalam pelajaran bahasa Arab kita. Jadi sekarang kita belajar tentang na'at wal man'ut. An-na'atu wal man'ut. Kalau ditulis, apa itu na'at dan man'ut? Na'at itu adalah kata sifat, sementara man'ut itu adalah yang disifati. Jadi kita akan belajar terkait dengan kata sifat atau na'at dan kata yang disifati atau man'ut. Nah, ini. Na'at atau kata sifat adalah kalimat isim yang mensifati kalimat sebelumnya, gitu, untuk menjelaskan kata yang disifati atau man'ut tadi. Jadi sekali lagi, na'at itu adalah kata sifat berupa kalimat isim yang mensifati kalimat sebelumnya. Contohnya, nah ini diberikan contoh. Hadza kitabun jadidun. Contoh pertama. Contoh kedua, hadhihi khizanatun jadidatun. Artinya yang pertama, buku ini baru. Arti yang kedua, lemari ini baru. Nah, kata baru yang ada di terjemah itu atau yang dalam bahasa Arabnya jadidun dan jadidatun itu adalah kata sifat yang mensifati kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya adalah kitabun dan khizanatun. Jadi kitabun, buku ini baru, sifatnya buku itu baru tadi gitu. Lemarinya juga begitu sama. Jadi jadidatun dan jadidun itu merupakan na'at atau kata yang mensifati kalimat isim sebelumnya. Isim sebelumnya di contoh itu adalah kitabun dan khizanatun, gitu. Kemudian misal diberi contoh, hadza tilmizul mujtahidu. Artinya ini adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Nah anak-anak, kata atilmizu di contoh yang Pak Guru tulis ini itu merupakan kata yang disifati atau man'ut. Sedangkan al-mujtahidu yang berarti bersungguh-sungguh itu adalah sifatnya. Jadi sifatnya tilmiz, sifatnya siswa, itu mujtahidu, bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Nah, sifatnya siswa itu tadi dia sungguh-sungguh orangnya. Nah, itu maksudnya kata sifat tuh. Jadi naatnya al-mujtahidu
man'utnya at-tilmizu. Terus anak-anak, beberapa hal yang mesti anak-anakku pahami berkaitan dengan na'at atau kata sifat ini. Dalam penulisannya, na'at atau kata sifat itu selalu mengikuti bentuk man'utnya atau kata yang disifati, baik dari segi harokat maupun bentuk kalimatnya. Makanya tuh harokatnya dilihat. At-tilmizu harokatnya dumma, al-mujtahidu juga harokat akhirnya dumma. Nah, dia mengikuti harokat akhirnya. Jadi kalau at-tilmiz ini harokatnya misalnya zanya harokatnya kasroh, maka na'atnya juga harus berharokat kasroh akhirnya, al-mujtahidi juga. Tapi karena harokatnya dumma, dia berharokat dumma. Jadi na'at itu sekali lagi anak-anakku mengikuti bentuk man'utnya, baik itu dari segi harokat maupun bentuk kalimatnya. Jadi kalau kalimatnya misalnya mudzakkar, tilmizu itu kan mudzakkar ya anak-anak, laki-laki, siswa gitu artinya. Maka sifatnya juga harus mudzakkar, mujtahidu. Kalau misalnya man'utnya itu mu'annas atau kata yang disifati itu perempuan, misalnya tilmizatu, maka na'atnya juga harus mu'annas, al-mujtahidatu. Nah, ditambahkan tak marbutoh di belakang. Jadi sekali lagi mengikuti man'ut, sifat itu mengikuti kata yang disifati. Contoh pada kalimat nih, itu ada isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu isim isyarah ya. Isim mufrad. Isimnya ghurfatun. Sifatnya atau na'atnya nadhifatun. Jadi ghurfatun nadhifatun. Hadhihi ghurfatun nadhifatun. Nah, itu mengikuti bentuk man'ut, isimnya itu man'utnya ya. Nadhifatun mengikuti ghurfatun. Nggak boleh dia nadhifatin atau nadhifatan, karena kata yang disifati itu harokatnya dummatain ghurfatun, maka sifatnya juga harus dummatain nadhifatun. Karena di kata yang disifati itu menggunakan tak marbutoh atau mu'annas, maka sifatnya juga menggunakan tak marbutoh mu'annas, nadhifatun, bukan nadhifun. Jadi itu maksud mengikuti man'utnya itu seperti itu. Jadi harokat maupun bentuknya mengikuti. Hadza tilfazun jadidun. Nah, sifatnya ini televisi baru atau televisi yang baru. Zalika kitabun jamilun. Itu buku-buku yang indah. Tilka suratun kabiratun. Itu lukisan atau gambar yang besar. Suratun, nah dia sifatnya jadi kabiratun karena mu'annas. Jadi sekali lagi harokat akhir pada kata sifat mengikuti bentuk harokat kata yang disifati. Juga bentuk kalimat yang menjadi kata sifat mengikuti bentuk kalimat yang disifati. Bentuk kalimatnya mu'annas, sifatnya mu'annas. Bentuk kalimatnya mudzakkar, sifatnya juga mudzakkar. Nah, sekarang ada latihan untuk anak-anakku. Situ ada misal, contoh ya. Jaroidu jadidun. Jadidatun. Hadhihi jaroidu jadidatun. Contohnya gitu. Jadi anak-anakku pasangkan isim isyarahnya harus sesuai, mana mu'annas, mana mudzakkar. Ghurfatun mu'annas, berarti hadhihi ghurfatun nadhifatun. Nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anakku silakan buat sebagaimana contoh. Kalau di buku ini ada di halaman 18, anak-anakku bisa lihat. Jadi silakan anak-anakku berlatih membuat kalimat yang tersusun dalam bentuk na'at dan man'utnya. Pak Guru akan minta dikerjakan ini ya. Pak Guru akan lihat hasil dari pekerjaannya. Saya kira demikian anak-anakku untuk na'at dan man'ut ini, kata sifat dan yang disifati. Mudah-mudahan anak-anakku memahami ini, dan untuk lebih memberikan pemahaman lebih
membekas di anak-anakku, silahkan anak-anakku berlatih dengan ini. Buka di halaman 18 ya kalau di bukunya. Demikian untuk topik pelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah kebaikan dan manfaat untuk anak-anakku semuanya. Tetap jaga kesehatan anak-anakku sekalian dan tetap perhatikan pelajaran-pelajaran dan ibadahnya. Demikian dari Pak Arwin untuk pelajaran bahasa Arab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.